Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakwama di Thayyibah TV. Saudara-saudara, kita tetap membicarakan tentang Jam'an Nur Khatib Mansur. Sebagian orang memanggilnya dengan Ustadz, ada juga yang memanggilnya dengan Kiai. Entah dari atau dengan definisi apa predikat-predikat itu diberikan kepada Jam'an. Yang pasti kita banyak mengenalnya dengan nama populernya, yakni Yusuf Mansur. Saudara-saudara, jika punya waktu, coba kembali kita menonton kembali video-videonya Jam'an ketika dia berbicara soal Paytrend, ketika dia mempromosikan dan membanggakan Paytrend, ketika bagaimana dia mempengaruhi orang untuk mau membeli aplikasi Paytrend. Saya sebutkan sedikit saja, umpamanya dia dan putrinya Wirda itu pernah mengatakan bahwa Paytrend itu sedang ditawar pihak lain sebesar 4 triliun rupiah. Atau ketika dia pada tahun 2000, awal tahun 2021 itu berbicara di mana-mana bahwa Paytrend dia akan go public, akan melantai di lantai bursa nasional, akan go public, akan macam-macam lah. Tapi kenyataan yang terjadi justru bertolak belakang dengan apa-apa yang dia ungkapkan di media sosial. Atau juga umpamanya dia pernah mengatakan bahwa setiap hari dia membagikan uang sebanyak belasan miliar. Jadi dalam pandangan saya, itulah bualan-bualannya Jam'an yang akhirnya juga dipercaya oleh banyak orang gitu. Saudara-saudara, tanggal 27 Juni atau kemarin tepatnya, sebuah situs terkenal itu memberitakan bahwa Jam'an bersedia membayar secara mencicil kewajiban dia dan perusahaannya terhadap 14 mantan karyawan Paytrend yang sudah tidak menerima gaji itu kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Yang awalnya karyawan ini yang diwakili oleh Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto menghitung ada kewajiban Jam'an dan perusahaannya Paytrend itu terhadap 14 karyawan itu sebesar kurang lebih 600 juta kurang lebih. Ternyata setelah dihitung ulang kewajiban itu berkisar 400 sekian belas juta. Sebuah angka yang sebenarnya kalau kita melihat dari apa yang selama ini dibangga-banggakan oleh Jam'an, angka ini sangat kecil. Pemberitaan media itu sesuai dengan apa yang diajukan oleh lawyernya Jam'an yang mewakili Jam'an dan perusahaannya, bahwa benar mereka akan menyicil kewajiban terhadap 14 mantan karyawan itu, tetapi kesanggupan untuk menyicil sebanyak 6 kali itu baru akan dimulai pada bulan Maret 2023. Jadi diundur lagi sampai tahun depan baru upaya untuk menyicil itu dimulai. Para mantan karyawan jelas tidak lagi percaya dengan janji ini, karena mereka bukan baru sekali dua diberikan janji-janji gitu, dan mereka tidak mau lagi memakan janji gombal seperti ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa mungkin Pak Zaini Mustafa dalam 1-2 hari ini akan menentukan sikap seperti yang disampaikan oleh para karyawan atau mantan karyawan yang diwakilkan oleh Pak Zaini dan Pak Sudaryanto, bahwa janji gombal itu mereka tidak mau lagi menerima itu,
dan mereka akan menentukan sikap yang lebih tegas. Saudara-saudara, nanti setelah 14 karyawan ini selesai urusannya, maka akan menyusul sekian banyak lagi mantan karyawan Paytrade. Saudara-saudara akhirnya bisa membandingkan apa yang terjadi saat ini dengan apa yang digaung-gaungkan oleh Jam'an tentang Paytrade-nya ini. Ternyata boleh kita simpulkan bahwa itu hanyalah isapan jempol semata, hanya bualan semata, dan hanya kebohongan semata. Saudara-saudara, berikutnya saya juga mau tegaskan di sini bahwa Pak Asfada Fibia akan menggugat ulang Jam'an dalam hal kaitannya dengan investasi nabung tanah. Jadi tidak ada itu Jam'an memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang itu. Nanti Pak Davi juga berjanji kepada kita semua bahwa begitu gugatan dia didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang, dia akan berbicara di channel saya. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada Jam'an begini, Anda itu jangan bangga karena telah mengembalikan pokok investasi daripada jamaah, baik jamaah nabung tanah maupun jamaah investasi lainnya. Anda juga jangan membuat narasi-narasi sesat seperti dikdaya, seperti hebat gitu, bahwa saya telah kembalikan uang para investor. Ingat Pak Jam'an, jamaah itu tidak sedang meminjamkan uang mereka kepada Anda gitu. Mereka tidak sedang meminjamkan uang gitu. Sehingga Anda begitu kembalikan pokok investasi mereka lalu Anda mengatakan urusan Anda selesai. Tidak. Mereka sesungguhnya menginvestasikan uang itu kepada Anda dengan atau karena janji-janji manis dari Anda. Yang mereka butuhkan itu adalah bukan Anda kembalikan uangnya, tapi karena hal ini menyangkut investasi, maka Anda harus menyampaikan laporan keuangan tentang rugi laba, tentang penggunaan uang mereka, tentang mana objek investasi itu. Anda harus laporkan itu gitu. Jadi jangan membangun narasi-narasi sesat bahwa telah mengembalikan uang investasi mereka terus masalah menjadi selesai. Tidak gitu. Jadi kalau Anda yang tiap hari, tiap saat, atau minimal ketika mengajak mereka berinvestasi itu memakai baju agama, memakai bahasa-bahasa Al-Quran, memakai predikat, menyandang predikat ustadz dan lain sebagainya, ya bertanggung jawablah sesuai dengan Islam. Jangan Anda jadikan Islam atau nilai-nilai agama ini sebagai kedok Anda untuk meraup keuntungan pribadi. Saudara-saudara, yang berikut lagi, yang terakhir saya ingin sampaikan di sini bahwa sehari menjelang para korban investasi itu menggeruduk rumah Jam'an, saya menginap di Hotel City, hotel yang dibangga-banggakan oleh Jam'an, yang berdiri dan operasionalnya dibiayai oleh uang patungan usaha. Saudara-saudara, nanti lihat video yang akan saya lampirkan di sini. Masuk ke kamar-kamar hotel itu, rasanya tidak mau mencopot alas kaki kita, karena karpet yang ada dalam kamar hotel itu tak ubahnya dengan tanah. Jadi gili rasanya, atau merasa kaki kita kotor kalau kita mencopot alas kaki kita. Saya yakin Anda tidak akan menginap di hotel tersebut karena keadaannya. Saya juga meyakini keadaan hotel itu seperti itu karena memang tidak ada tamu yang menginap, sehingga tidak ada upaya-upaya untuk pembenahan hotel tersebut. Jangan lagi kita berbicara soal manajemen dan lain sebagainya, itu sudah terlalu jauh. Jadi mudah-mudahan video berikut ini akan memberikan kita pemahaman soal hotel yang pernah oleh Jam'an belum lama membangga-banggakan sebagai hotelnya para jamaah umroh dan jamaah haji. Itu sesungguhnya adalah kebohongan yang sangat luar biasa.
Terima kasih, saya Darso Arif Akuama. Pada video yang akan datang saya akan mewawancarai tokoh-tokoh yang akan memberikan informasi yang mengejutkan bagi kita soal bisnis mereka atau hubungan bisnis mereka dengan Jam'an Nur Khotib Mansur. Demikian, yang belum melakukan subscribe saya mohon agar di subscribe. Saya menunggu informasi dan saran saudara-saudara di nomor yang saya sertakan di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari Ahad tanggal 19 Juni 2022 siang ini jam 2 siang saya check in di Hotel City, tepatnya di kamar 603 tipe superior yang harganya 300.000 rupiah. Kamarnya saya lihat agak sempit ya. Yang lain biasa saja, hanya yang agak menarik ya ini karpetnya ya. Dari depan kayak gini karpetnya. Karpetnya ada gambar pulau-pulaunya. Ini karpetnya ada gambar pulau-pulaunya. Terus ya biasalah. Terus ada Al-Quran, satu Al-Quran. Ada sejadah. Ada sejadah. Nah, seberapa luas kamarnya? Kalau saya gelar sejadah untuk sholat ya, kiblatnya sana. Ini paling mungkin di sini gelar sejadahnya. Kalau sebelah sini udah depan TV udah nggak mungkin. Paling mungkin sebelah sini. Kalau saya gelar sejadahnya begini, berarti yang bisa jadi makmum saya cuma satu orang. Oke, nanti kita tengok kamar yang lain. Saya rasa dengan kondisi karpet seperti ini, mungkin ya banyak di antara kita yang tidak mau menginap di sini. Wallahu alam. Tempat tidurnya superior kecil. Nanti kita tengok kamar yang lain bagaimana keadaannya. Sementara terima kasih ya. Kali ini saya di kamar 601 juga dengan tipe apa? Superior yang harganya juga 300.000. Karpetnya sama kondisinya. Sama kondisinya. Cuma ini layoutnya agak luas sehingga kalau sholat tuh bisa jamaah gitu. Layoutnya, masalah layout ya, ini agak luas dibanding dengan 603. Ini agak lumayan. Kang Wildan istirahatnya di sini ya. Oh, itu lebih kecil ya? Lebih kecil kan. Cuma ya keadaan temboknya ya kayak gini. Kamar mandinya juga sama ukurannya, cuma tempat sampahnya agak kotor. Kang Wildan sayangnya nggak ajak istri ya. Berarti nanti Sendiri terusnya. Iya ya. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa ya. Satu hari ini. Tapi mau ajak teman juga nggak apa-apa gitu. Iya, gampang lah. Teman halal. Ya, dengan Kang Wildan penghuni kamar 601 ya. Dan karpetnya sama aja. Yuk nanti kita lihat kamar yang lain. Kami di lantai 11. Karpetnya ke sini. Karpetnya banyak pulau-pulaunya ya. Sini. Iya. Oh, banyak pulau. Oke. Oke. Sekarang kita mau lihat atasnya yang katanya tempat latihan manasik haji katanya. Karena hotel ini kan sering disebutkan sebagai hotel haji dan umroh, tempat orang berlatih manasik haji. Yuk kita lihat. Ini ada manasik lantai 11 rooftop. Yuk kita lihat yuk. Kita lihat. Ini angin tempat manasik yang sudah memang nggak ada. Iya. Nggak ada.
tempat orang latihan. Mana sih gimana? Nggak ada ya Kang ya? Iya. Tempat mobil juga ada. Nggak ada. Iya, ini memang yang bilang tempat mana ini ya. Ini nggak dipakai ya? Iya. Udah lama ini kayaknya. Nggak dipakai ya? Nggak ada. Air yang keluar sih, tapi nggak dipakai. Jadi, saudara, tempat manasik, tempat latihan itu ya. Oke? Ini memang nggak ada ya. Dapat apaan? Ka'bahnya, Ka'bahannya, memang nggak ada. Oke? Kayak gini keadaannya. Memang nggak ada tempat orang berlatih manasik. Terima kasih.